Selamat sore, perkenalkan nama saya Rina Melati Jaskia, NPM 2018-02-0086. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep manajemen strategi, menganalisis visi misi, dan analisis lingkungan perusahaan. Langsung saja, konsep manajemen strategi. Manajemen strategi adalah sekumpulan keputusan dan tindakan yang menghasilkan perumusan dan pelaksanaan rencana-rencana yang dirancang untuk mencapai sasaran organisasi. Dalam manajemen strategi, menurut Peart dan Robinson ada 9 tugas yang harus dilakukan. Yang pertama, merumuskan visi organisasi. Yang kedua, mengembangkan profil organisasi. Yang ketiga, menilai lingkungan eksternal organisasi. Yang keempat, menganalisis opsi organisasi dengan mencocokkan sumber dayanya. Yang kelima, mengidentifikasi opsi yang paling dikehendaki. Yang keenam, memilih seperangkat sasaran jangka panjang dan strategi umum. Yang ketujuh, mengembangkan sasaran tahunan dan strategi jangka pendek. Yang kedelapan, mengimplementasikan pilihan strategi. Yang kesembilan, mengevaluasi keberhasilan proses strategi. Konsep manajemen strategi. Samuel dan Paul J. Peter mengidentifikasikan manajemen strategi sebagai suatu proses interaktif dalam mencapai keseluruhan tujuan organisasi secara tepat dengan menyesuaikan kondisi lingkungannya. Tahapan-tahapan dalam manajemen strategis meliputi menganalisis kinerja lingkungan internal dan eksternal, membina pimpinan organisasi, misi dan objektivitas. Yang ketiga, merumuskan strategi organisasi. Yang keempat, mengimplementasikan strategi. Yang kelima, menetapkan strategi pengawasan. Definisi manajemen strategi menurut Hofer. Manajemen strategi merupakan proses kesepakatan yang mendasar dalam pembaharuan dan pertumbuhan organisasi dengan mengembangkan strategi, struktur, dan sistem yang dibutuhkan untuk mencapai pembaharuan dan perkembangan yang nyata dengan jalan melakukan pengaturan secara efektif melalui perubahan strategi dan proses implementasi. SO Manajemen Strategi. Manajemen strategi terdiri dari 3 proses. Yang pertama, pembuatan strategi yang meliputi pengembangan misi dan tujuan jangka panjang, mengidentifikasi peluang dan ancaman dari luar serta kekuatan dan kelemahan orang. Yang kedua, penerapan strategi meliputi penentuan sasaran operasional tahunan, alokasi SD. Yang ketiga, evaluasi strategi. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam rancang bangun manajemen strategi. Yang pertama, tipe dan struktur organisasi. Yang kedua, gaya manajerial. Yang ketiga, kompleksitas lingkungan internal dan eksternal. Yang keempat, hakikat masalah yang dihadapi. Tipe dan struktur organisasi. Tipe hierarkial atau piramidal. Tipe ini cocok untuk organisasi besar, kompleks, dan kultur organisasi membenarkan berlakunya jarak kekuatan. Yang kedua, tipe organisasi. Tidak sekedar wadah di mana berbagai kegiatan berlangsung, akan tetapi sebagai wahana yang efektif bagi para anggotanya untuk berinteraksi dan berhubungan. Gaya manajerial. Kepemimpinan yang efektif adalah kepemimpinan yang situasional. Gaya manajerial yang tepat ditentukan oleh tingkat kedewasaan atau kematangan para anggota organisasi. Para manajer diharapkan mampu memainkan berbagai jenis peran. Perumusan strategi. Perumusan strategi adalah pengembangan rencana jangka panjang untuk manajemen efektif dari kesempatan dan ancaman lingkungan dilihat dari kekuatan dan kelemahan perusahaan. Perumusan strategi meliputi penentuan visi misi organisasi, tujuan pengembangan strategi, dan penetapan pedoman kebijakan. Strategi organisasi. Yang pertama, strategi tingkat organisasi. Yang kedua, strategi tingkat bidang satuan kerja. Yang ketiga, strategi tingkat fungsional. Strategi merupakan keputusan dasar yang dinyatakan secara garis besar. Faktor-faktor yang mempengaruhi perumusan strategi. Yang pertama, landasan filosofi organisasi. Yang kedua, profil organisasi yang menyangkut kemampuan orang yang dimiliki dan kondisi internal organisasi. Yang ketiga, lingkungan eksternal organisasi. Yang keempat, analisis terhadap kekuatan, kelemahan, peluang, dan hambatan.
Yang kelima, kesesuaian dengan tujuan dan sasaran organisasi. Yang keenam, tingkat operasional strategi. 7. Tenaga kerja yang dibutuhkan. 8. Teknologi yang dimanfaatkan. 9. Bentuk, tipe, dan struktur organisasi. Ke-10. Diskresi dalam organisasi. Ke-11. Sistem pengawasan yang dibutuhkan. Lanjut ke visi misi. Visi, rangkaian kalimat yang menyatakan cita-cita atau impian sebuah organisasi atau perusahaan yang ingin dicapai di masa depan, atau dapat dikatakan bahwa visi merupakan pernyataan want to be dari organisasi atau perusahaan. Visi juga merupakan hal yang sangat krusial bagi perusahaan untuk menjamin kelestarian dan kesuksesan jangka panjang. Jadi dapat disimpulkan bahwa visi adalah cita-cita atau impian sebuah organisasi atau perusahaan yang ingin dicapai di masa depan untuk menjamin kelestarian dan kesuksesan jangka panjang. Visi yang efektif antara lain harus memiliki karakteristik seperti dapat dibayangkan, menarik, realitas dan dapat dicapai, jelas, aspiratif dan responsif terhadap perubahan lingkungan, mudah dipahami. Visi bagi organisasi atau perusahaan dapat digunakan sebagai yang pertama, penyatuan tujuan, arah dan sasaran perusahaan. Yang kedua, dasar untuk pemanfaatan dan alokasi sumber daya serta pengendaliannya. Yang ketiga, pembentukan dan pembangunan budaya perusahaan. Misi. Misi merupakan alasan mendasar eksistensi suatu organisasi. Pernyataan misi organisasi, terutama di tingkat unit bisnis, menentukan batas dan maksud aktivitas bisnis perusahaan. Langkah penyusunan misi yang umum dilakukan oleh organisasi atau perusahaan adalah dengan mengikuti tahap-tahap berikut ini. Yang pertama, melakukan proses brainstorming dengan mensejajarkan beberapa kata yang menggambarkan organisasi. Yang kedua, penyusunan prioritas dan pemfokusan pada kata-kata yang paling penting. Yang ketiga, mengkombinasikan kata-kata yang telah dipilih menjadi kalimat atau paragraf yang menggambarkan misi perusahaan. Yang keempat, mengedit kata-kata sampai terdengar benar atau sampai setiap orang kelelahan untuk adu argumentasi berkaitan dengan kata atau fase favorit mereka. Untuk menjamin bahwa misi yang telah dicanangkan merupakan sebuah misi yang bagus, misi tersebut harus yang pertama cukup luas untuk dapat diterapkan selama beberapa tahun sejak saat diterapkan. Yang kedua, cukup spesifik untuk mengkomunikasikan arah. Yang ketiga, fokus pada kompetensi atau kemampuan yang dimiliki perusahaan. Yang keempat, bebas dari jargon dan kata-kata yang tidak bermakna. Analisis lingkungan perusahaan. Di sini saya akan mengambil contoh lingkungan perusahaan peternakan. Sebelumnya, lingkungan perusahaan adalah keseluruhan dan faktor-faktor yang ekstern yang mempengaruhi perusahaan, baik organisasi maupun kegiatannya. Lingkungan secara luas adalah mencakup semua faktor ekstern yang mempengaruhi individu, perusahaan, dan masyarakat. Keadaan sosial meliputi sebagai golongan penduduk yang berhubungan dengan sikap, kepercayaan, tingkah laku yang dicerminkan dalam lembaga-lembaga sosial yang ada. Pengaruh faktor lingkungan terhadap struktur perusahaan. Yang pertama, tanah dan alam sekitarnya, ilmu pengetahuan dan seni, pemerintah dan hukum. Faktor-faktor lingkungan perusahaan yaitu perekonomian, etika hukum, sosial, politik, dan fisik. Masing-masing komponen faktor lingkungan tersebut saling menunjang dan saling mempengaruhi. Faktor lingkungan perusahaan dapat dibagi menjadi 3 golongan besar, yaitu yang pertama, lingkungan perekonomian yang berhubungan dengan pasar modal. Yang kedua, lingkungan yang berupa politik, pemerintah, hukum, militer. Yang ketiga, uang, kredit, kapital, tenaga kerja dan SDM, sikap konsumen dan publik, segi kepercayaan dan agama, dan hubungan internasional. Pengaruh faktor lingkungan terhadap manajemen badan usaha. Badan usaha merupakan kunci dari sistem perusahaan pada umumnya.
Badan usaha akan memberikan reaksi terhadap pengaruh faktor-faktor dari luar, di mana reaksi tersebut akan tercermin dalam kebijaksanaan dan keputusan-keputusan manajemen, menentukan, mengorganisir, mengarahkan, dan mengawasi, sebagai bahan untuk menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan. Kesan negatif tentang perusahaan. Ada beberapa kesan negatif tentang perusahaan peternakan, yaitu antara lain penyelewengan pajak, penyelundupan barang, suap kepada pejabat pemerintah, iklan yang bermasalah, kebocoran pabrik, pembayaran ilegal, dan lain-lain. Hal ini dapat menimbulkan kritik dari berbagai elemen masyarakat, instansi, atau LSM, sehingga perlu upaya untuk mengeliminir hal-hal tersebut di atas, antara lain melalui upaya sebagai berikut. Yang pertama, meminimalkan masalah-masalah negatif tersebut dengan melaksanakan prinsip kualitas, kejujuran, keadilan, kebenaran, dan rasa sosial yang tinggi, melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat, humas, serta sosialisasi secara dini dan transparan kepada masyarakat atau lembaga terkait. Memperhatikan dan menindaklanjuti saran, keluhan, dan sumbangan pikiran masyarakat untuk mengeliminir masalah-masalah tersebut. Contoh, pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran sampah awet. Diperlukan IPAL, instansi pengolahan limbah, upaya meningkatkan kualitas limbah menjadi hal barang produk yang bermanfaat seperti pupuk organik, dan diperlukan analisis AMDAL. Sekian, terima kasih.